Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatunur, saya moderator dari kelompok 6. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengempu, Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains, yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan materi kami pada hari ini. Adapun materi kami pada hari ini yaitu obat-obat pada sistem pernafasan. Untuk anggota kelompok kami yaitu ada Wistikoma Indasari, ada Sylvia Sumbarita, Tohira Ilyas, ada saya sendiri yaitu Siti Rahmatunur, ada Wirdatul Jannah dan Fazliyah Chania. Baiklah, langsung saja kepada materi yaitu sistem pernafasan dan fungsinya. Sistem pernafasan itu terdiri atas saluran nafas dan pusat-pusat pernafasan. Saluran nafas itu terbagi atas saluran nafas bagian atas, yaitu ada laring, nasofaring, rongga hidung, dan saluran nafas bagian bawah yang terdiri atas alveolus, bronkus, bronchiolus, dan trakea. Pusat-pusat pernafasan berfungsi mengatur ritme pernafasan. Kemudian, gangguan sistem pernafasan terjadi karena depresi pusat pernafasan, hambatan pada saluran nafas, radang saluran nafas, emfisema, pleuritis, asma, dan tumor. Selanjutnya yaitu obat saluran pernapasan, yaitu yang pertama ada antihistaminika, di mana semua antihistamin memberi manfaat potensial pada terapi alergi nasal, rinitis alergik. Selanjutnya yaitu antihistamin, yaitu mengurangi rasa gatal pada hidung yang disebabkan penderita bersin. Banyak obat-obat flu yang dapat dibeli bebas mengandung antihistamin yang dapat menimbulkan rasa mengantuk. Selanjutnya yaitu antikolinergik. Sifat antikolinergik ini pada kebanyakan antihistamin menyebabkan mulut kering dan pengurangan sekresi, membuat zat ini berguna untuk mengobati rinitis yang ditimbulkan oleh flu. Selanjutnya yaitu obat antitusif, obat untuk menghambat dan menekan batuk yang mengganggu tidur. Nah, golongan obat antitusif ini diklasifikasikan berdasarkan tempat kerjanya. Obat ini dapat menyebabkan retensi yang berbahaya pada pasien bronkitis kronis dan bronkitatis. Nah, efek sampingnya yaitu ada konstipasi dan depresi cerebral, ketergantungan karena mengandung kodein. Selanjutnya untuk dosis orang dewasa yaitu 20-60 mg per 40-160 mg per hari. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antitusif, yaitu menekan sistem saraf pusat, kemudian menghambat pusat batuk di medula otak, dan kemudian meningkatkan ambang refleks batuk. Selanjutnya yaitu tempat kerja obat antitusif. Yang pertama yaitu di perifer, di mana obat anestesi lokal langsung dan topikal. Contoh anestesi lokal yaitu ada benzokuanin, benzil alkohol, fenol, dan garam fenol. Contoh anestesi topikal yaitu ada tetracaine, kokain, dan lidocaine, yaitu untuk mengurangi batuk akibat merangsang reseptor iritan di faring. Selanjutnya yaitu ada di sentral, di mana penekanannya itu di pusat nafas dan pembersihan mukosiliar, melapisi faring dan mencegah kekeringan selaput lendir, dan digunakan sebagai pelarut atau obat lozenges yang mengandung madu, akasia, gliserin, dan anggur, yaitu ada golongan narkotik kodein dan morfin. Untuk non-narkotik yaitu jarang menimbulkan kantuk dan gangguan saluran cerna, di mana dosis tabletnya itu 10-30 mg 3-4 kali per hari, atau sirup 10-30 mg 3-4 kali per hari. Kemudian yaitu jenis obat antitusif. Ada antitusif narkotik yaitu ada kodein, diamorfin, dan metadon. Selanjutnya yaitu antitusif non-narkotik yaitu ada dextromethorphan, ada volkodin, difenhidramin, noscapin, dan promethazine. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai obat-obat antitusif. Yang pertama, difenhidramin. Difenhidramin ini berguna untuk mengurangi batuk kronik pada bronkitis dengan efek samping mengantuk, kering mulut dan hidung, dan mempunyai antiolinergik sehingga hati-hati pada penderita glaukoma, retensi urin, dan gangguan fungsi paru untuk jangka panjang dosis tinggi.
dengan dosis 25 mg setiap 4 jam, tidak lebih dari 100 mg per hari. Mekanisme dari difenhidramin ini yaitu memblokir aksi histamin atau zat yang menimbulkan gejala alergi dengan cara menghalangi reseptor H1 pada perifer nociceptor, mengurangi sensitivitas, lalu mengurangi gatal dalam reaksi alergi. Selain itu, dapat membantu asetilkolin atau menghilangkan ingus atau lendir pada saat flu. Selanjutnya dextromethorphan, di mana obat ini untuk menekan batuk tidak berdahak dengan meringankan gejala flu, demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin yang disertai dengan batuk. Mekanisme kerjanya itu obat antitusif non-narkotik penekan batuk non-opiat itu lalu diaksi sentral pada pusat batuk di medula, lalu diabsorpsi di saluran cerna dan di metabolisme di hati. Lalu selanjutnya diekskresikan melalui ginjal dengan jalan meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Dextromethorphan ini diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna, di metabolisme dalam hati dan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk tidak berubah ataupun bentuk demilate morfinon dengan dosis oral 10-30 mg tiap 4-8 jam, maksimal 120 mg per hari. Selanjutnya mengenai mukolitik. Mukolitik ini dapat membantu meredakan gejala dengan batuk berdahak kronis yang kesulitan mengeluarkan atau menghancurkan dahak dengan memecah ikatan kimianya. Memutus jembatan disulfida, distribusi baik dan ekskresinya melalui kemih. Contohnya pada pasien penyakit paru obstruktif kronis, cystic fibrosis, pneumonia, asma, dan bronkitis akut. Mekanisme kerja mukolitik. Golongan obat yang bekerja dengan cara memecah ikatan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida pada dahak serta memecah ikatan disulfida pada dahak. Penurunan viskositas atau kekentalan dahak, lalu dahak menjadi encer dan tidak lengket, lalu memudahkan pengeluaran dahak dari saluran nafas. Macam-macam obat mukolitik. Yang pertama ada Ambroxol HCl, endostein, bromhexin HCl, acetilcysteine, dan carboxycysteine. Dengan efek samping jarang terjadi iritasi, pendarahan saluran cerna, mual muntah, dan alergi. Obat ini tidak dianjurkan pada pasien yang tukak saluran cerna dan alergi obat mukolitik. Contoh obat mukolitik yang pertama yaitu bromhexin hidroklorida. Derivatnya dari asam amino sistein itu memperpendek rantai panjang mukoprotein atau memecah ikatan disulfida dari dahak, sehingga dahak menjadi lebih cair dan mudah dikeluarkan dengan batuk. Bromhexin hidroklorida ini juga dapat menurunkan viskositas sekret paru pada pasien radang paru. Pada pasien bronkopulmonari akut, penjagaan saluran napas yang terkait mukus yang kental sebagai penyulit. Efek samping dari bromhexin hidroklorida ini yaitu mual muntah, sehingga hati-hati untuk pasien gangguan lambung. Dapat juga terbentuk sekret berlebih sehingga perlu disedot lendir nafasnya dengan dosis tinggi jangka panjang. Dosis dari bromhexin hidroklorida ini yaitu oral 3 kali sehari 200 mg granulat. Inhalasinya 3-4 kali per hari 1-10 ml dengan larutan 20%. Baiklah, di sini saya Silvia Sumarita akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan teman saya, yaitu mekanisme kerja asetilsistein, di mana obat asetilsistein itu memecah ikatan disulfida dan memperpendek rantai panjang mukoprotein dari dahak. Viskositas sputum menurun, sekret lebih encer, dan memudahkan penyingkiran sekret serta memudahkan sekret keluar. Selanjutnya itu adalah C. Ambroxol, di mana metabolit dari Ambroxol ini dari bromhexin. Terus Ambroxol ini hendak digunakan bersamaan makanan.
Untuk penyakit gangguan saluran nafas akut dan kronis, bronkitis kronis, dan bronkitis asma. Mekanisme kerja ambroksol ini memperlancar pengeluaran sekret yang kental dari kelenjar mukosa, mengurangi batuk dan volume dahak, sekresi lendir normal kembali, dan melegakan pernapasan. Efek samping dari ambroksol ini itu adalah ringan pada saluran cerna dan reaksi alergi. Selanjutnya itu ekspektoran atau perangsang keluarnya dahak. Mekanisme kerja ekspektoran itu konsumsi obat merangsang reseptor-reseptor di selaput lendir, mukus di mukosa lambung, dan refleks iritasi mukosa bronkus. Juga memicu peningkatan kerja kelenjar sekresi dari saluran lambung usus dan meningkatkan sekresi lendir dari kelenjar di mukosa saluran napas lewat enfagus. Juga merangsang batuk dan penurunan tingkat viskositasnya kekentalan dan dahak encer, serta mempermudah pengeluaran dahak dari saluran nafas. Macam-macam obat ekspektoran. Yang pertama itu ada golongan obat kimia, itu ada guanfenesin, amonium klorida, amonium karbonat, potasium iodida, dan kalium iodida. Terus ada obat herbal. Obat herbal itu terbagi jadi eukaliptus dan minyak lemon. Yang pertama ada kalium iodida. Kalium iodida itu menstimulasi sekresi mukus di cabang tenggorokan dan mencairkan, tetapi kurang efektif sebagai obat batuk. Efek samping dari kalium iodida itu cukup kuat. Gangguan tiroid, struma urtikaria, iodakne, dan hiperkalemia atau fungsi ginjal buruk. Dosis batuk oral 3 dd dan 0,5 sampai 1 gram, maksimal 6 gram per hari. Khusus pasien yang tidak boleh diberikan kalium dapat diganti dengan natrium iodida. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang amonium klorida. Keasaman darah inilah yang dapat merangsang pusat pernapasan, lalu menjadi frekuensi napas meningkat, lalu menjadi adanya menstimulasi gerakan bulu getar atau silia di saluran napas, lalu mengurangi kepekaan lendir, lalu sekresi darah meningkat. Efek samping dari obat amonium klorida ini yaitu jika dosis tinggi dan berupa asidosis, adanya mual muntah atau gangguan lambung karena sifatnya merangsang mukosa. Zat ini ada di obat batuk hitam, bentuk sediaannya sirup. Dosis oralnya yaitu 3-4 dd 100-150 mg maksimal 3 gram per hari. Obat ini harus diperhatikan dari pasien infusiensi hati, ginjal, dan paru. Yang selanjutnya yaitu obat guanfenesin. Obat guanfenesin ini dengan jenis derivat gualikol meningkatkan pembuangan mukus dengan mengencerkan dan melubrikasikan. Cara kerja dari obat guanfenesin ini ialah meningkatkan volume sekresi dan meningkatkan aksi silia atau mukosili, dahak menjadi encer, lalu menurunkan viskositas atau kekentalan darah di trakea dan bronkis, lalu merangsang pengeluaran dahak ke faring. Untuk penyakit sinusisitas, faringitis, bronkis, asam dengan mukus kental. Efek samping dari obat guanfenesin ini ialah iritasi lambung atau mual muntah. Cara mengatasinya itu dengan meminum segelas air. Dosis tinggi untuk obat guanfenesin ini merelaksasikan otot, kantuk, mual, dan muntah. Dosis untuk obat guanfenesin ini oralnya 4-6 dd 100-200 mg per hari. Yang selanjutnya itu minyak terbang atau atsiri. Sifat dari minyak terbang atau atsiri ini yaitu bakteriositas lemah. Contohnya minyak kayu putih, minyak permen, minyak adas. Itu dengan cara menstimulasikan sekresi dahak, spamolitis atau melawan kejang, dan anti radang. Bentuk sediaan dari minyak terbang atau atsiri ini yaitu obat batuk atau inhalasi uap. Kelompok ekspektoran. Kelompok ekspektoran ini terbagi menjadi 3, yaitu sekretolitika, mukolitika, sekretomotorika. Yang pertama yaitu sekretolika. Sekretolika ini meningkatkan sekresi bronkus lalu menjadi lendir encer. Cara kerjanya yaitu secara refleks menstimulasikan serabut aferan parasimpatis atau bekerja langsung pada sel pembentuk lendir. Contoh obatnya gualikol dan amonium klorida. Yang kedua yaitu mutolitika.
Mutualitika ini mengubah sifat fitokimia sekret dan menurunkan viskositas sekret atau lendir. Contohnya itu bromheksin dan metabolitnya yaitu embroxol, asetilsistein, dan karbonsistein. Yang ketiga yaitu sekretomotorika. Sekretomotorika ini menyebabkan gerakan sekret dan batuk mengeluarkan sekret atau lendir tersebut. Cara kerjanya itu merangsang kerja silia di mana mengubah beta simpatomimetika, meningkatkan matotilitas silia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dekogestan. Dekogestan yaitu untuk menurunkan bengkak pada saluran hidung, mengatasi gejala common cold, demam, sinusitis, rhinitis, alergi saluran napas lainnya. Contoh obatnya yaitu gabungan pseudoephedrine dan terfenadine. Adapun mekanisme kerja dari dekogestan yaitu yang pertama konsumsi obat, lalu meningkatkan vasokonstriksi pada pembuluh darah di bagian membran hidung. Selanjutnya bengkak pada saluran hidung menurun. Selanjutnya itu bronkodilator atau obat asma. Macam golongan obat bronkodilator, yang pertama yaitu ada adrenergica. Zat kimia yang digunakan B2 simpatomimetika bekerja pada reseptor B2 bronkospasmolis dan tidak bekerja pada reseptor B1. Contoh obat golongan ini adalah salbutamol, fenoterol, terbutalin, rimiterol, prosaterol, tetroquinol, ephedrine, deptropin, thiazianium. Adapun macam-macam obat beta adregenix, yang pertama yaitu efek terhadap B1 dan B2. Adapun obatnya yaitu adrenalin, ephedrine, isoprenalin. Sedangkan B2 mimetik ada salbutamol, terbutalun, isoetarin, procaterol, remiterol, tretoquinol, dan kromoglikat. Selanjutnya ada antikolinergik. Untuk relaksasi otot polos, di dalam otot polos ada keseimbangan antara sistem adrenergik dan kolinergik. Bila reseptor B2 sistem adrenergik terhambat, sistem kolinergik dominan penciutan bronki. Adapun kerja obat antikolinergik ini yaitu memblokir reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronki, sistem aktivitas saraf adregenik dominan, bronkodialitas, aliran napas kembali lancar. Adapun macam-macam obat dari antikolinergik, yang pertama yaitu ada ipratorium, thiazinium, antihistamin. Dan yang terakhir ada teofilin. Teofilin memiliki daya bronkodilatasi, menghambat fosfodiesterase, mencegah peningkatan hiperaktivitas, bekerja sebagai profilaksis untuk penyakit asma bronkial, bronkitis, asma kronis, spasmolitik, otot polos khususnya otot bronki, stimulus jantung, stimulus SSP, pernapasan, dan diuretik. Kontraindikasi yaitu penderita tukak lambung aktif, ada riwayat kejang, jantung, kehamilan, menyusui, lansia, demam. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri epigatrik, diare, sakit kepala, insomnia, kejang otot, palpitasi, tachycardia, hipotensi, aritmia, gangguan saluran cerna, hati, dan ginjal untuk jangka panjang. Dosis yang digunakan yaitu 130 sampai 150 mg per hari. Bentuk sediaannya yaitu tablet, rektal, atau injeksi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Macam golongan obat bronkodilator atau obat asma selanjutnya yaitu aminofilin. Aminofilin ini kombinasi teofilin dan etilendiamin. Indikasinya yaitu pengobatan dan profilaksis spasme bronkus yang berhubungan dengan asma, emfisema, dan bronkitis kronis. Kontraindikasinya yaitu tukak peptik, hipersensitif terhadap aminofilin. Efek sampingnya iritasi gastrointestinal, tachycardia, palpitasi, dan hipotensi. Alergi terhadap etilendiamin dapat menyebabkan urtikaria, eritema, dan dermatitis eksofiliatif.
Interaksi obatnya itu kadar dalam plasma meningkatkan dengan adanya simetidin, alfuriol, dan eritromisin. Sediaannya yaitu injeksi dan tablet. Untuk dosis oral 100-200 mg 3-4 kali sehari sesudah makan. Selanjutnya yaitu obat anti asma. Macam golongan obat anti asma ini yaitu golongan xanthin. Nama obatnya yaitu aminofilin dengan dosis untuk dewasa 100-200 mg sehari 3 kali. Untuk anak usia 12-16 tahun 18 mg per kilogram berat badan per hari, sehari tidak melebihi 400 mg atau menurut petunjuk dokter. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja sebagai antispasmodik bronkodilator. Aminofilin di dalam lambung akan terhidrolisa menjadi teofilin. Efek bronkodilator diperlihatkan dengan merealisasi otot bronkial. Efek sampingnya yaitu iritasi saluran gastrointestinal, sakit kepala, mual, muntah, dan gugup. Lalu insomnia, palpitasi, tasikardia, aritmia vertikuler, tasipnia. Selanjutnya itu golongan teofilin. Nama obatnya yaitu teofili. Dosis obat untuk dewasa 3 kali sehari 1 kapsul per 15 ml. Untuk anak 3 kali sehari 7,5 ml. Mekanisme kerjanya yaitu teofilin merupakan turunan metilxanthin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan syaraf pusat dan melemahkan otot polos terutama bronkus. Efek sampingnya itu susunan syaraf pusat seperti sakit kepala, insomnia. Untuk kardiovaskuler seperti palpitasi, takikardi, aritmia ventrikuler. Dan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan diare. Lalu untuk golongan efedrin HCl, nama obatnya itu efedrin HCl dengan dosis untuk dewasa 3-4 kali sehari 1 tablet dan untuk anak 2 kali sehari dengan setengah tablet. Mekanisme kerjanya yaitu efedrin HCl bekerja mempengaruhi sistem saraf adrenergic secara langsung maupun tidak langsung dengan efek samping kegelisahan, kecemasan, pusing, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, dan kesulitan tidur. Golongan selanjutnya itu simpatomimetik dengan nama obat terbutalin dengan dosis untuk dewasa maupun anak-anak dengan usia lebih dari 15 tahun itu 1-2 tablet 2-3 kali sehari. Dan untuk usia 7-15 tahun 1 tablet 2 kali sehari. Mekanisme kerjanya yaitu simpatomimetik, yaitu mempengaruhi sistem saraf otonom dengan merangsang pelepasan adrenalin atau noradrenalin dari ujung sel saraf yang sedang terangsang. Zat itu menyeberangi celah sinapsis dan memberi rangsangan kepada sel saraf sambungannya. Efek sampingnya itu berupa gelisah, sakit kepala, ngantuk, tremor, palpitasi, berkeringat serta mual dan muntah, dapat pula timbul takikardia dan kejang otot. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penampilan presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.